Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Silakan salah satu mungkin doa. Nafis. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran pada hari ini berjalan dengan baik. Bapak, lepas maskernya ya. Bagaimana kalian pada hari ini? Alhamdulillah baik. Akan Bapak lihat absensi terlebih dahulu dari kalian semua. Pertama Muhammad Nafis, hadir. Almira Basasara, kemudian Rizky Andreas, sakit. Kemudian Randy Nasir, sakit juga. Kemudian yang terakhir perempuan Sylvie Nafisa Solo, oh juga sakit. Terima kasih untuk Nafis dan Balkis telah bersedia hadir pada kelas ini. Kemudian Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, siswa diharapkan mampu menuliskan nama benda yang berada di dalam rumah. Yang kedua, siswa dengan mengamati gambar diharapkan mampu mengetahui fungsi dan kegunaan dari setiap benda yang berada di dalam rumah. Yang ketiga, dengan mengetahui dan memahami bacaan ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan aturan-aturan yang berlaku di rumah. Dan yang terakhir, siswa diharapkan mampu memberikan contoh aturan yang berlaku di dalam rumah masing-masing. Nah, pada pembelajaran hari ini nanti kita akan mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia dan PPKN, yang mana dari nanti terkait dengan benda-benda di dalam rumah untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, dan yang kedua yaitu aturan-aturan yang berada di dalam rumah untuk mata pelajaran PPKN seperti itu. Baik, yang pertama yaitu Bapak akan membagikan modul yang mana nanti ada bacaan terkait benda-benda yang ada di dalam rumah serta aturan-aturan di dalam rumah. Silakan Hafiz. Oke, Bapak akan menjelaskan terkait mata pelajaran bahasa Indonesia benda di dalam rumah. Kalian buka halaman 4. Baik, sudah ya. Benda merupakan suatu kata yang dalam penggunaannya sering dapat dipertukarkan dengan kata-kata, misalnya objek, materi, zat, dan barang. Yang mana di dalam rumah itu tersendiri terdapat banyak barang-barang. Di antaranya ada televisi, ada kursi, ada pintu, ada kipas angin, ada jam dinding, ada kulkas, dan lain sebagainya. Nah, untuk letak atau lokasi daripada benda-benda itu sendiri ada di berbagai macam. Antaranya yaitu di dapur, kemudian apa lagi? Di kamar, kemudian ada juga di kamar mandi, dan lain sebagainya. Kemudian
Di sini juga terdapat materi pembelajaran tentang PPKN terkait dengan aturan-aturan yang ada di dalam rumah pada halaman 6. Nah, di sini kita sebagai anggota keluarga, kakek, adik, kakak. Nah, yang mana itu semua kan di dalam rumah, ya kan? Itu ada beberapa aturan yang harus kita patuhi. Bagus. Nah, apa saja itu terkait dengan aturan-aturan yang harus kita patuhi? Yang pertama, sebagai anak ya kita. Yang pertama, bangun pagi tepat waktu pada pukul 5 tepat. Kemudian merapikan tempat tidur setelah tidur. Kemudian mencuci piring setelah makan. Kemudian selalu meminta izin bila keluar rumah. Kemudian dalam membantu pekerjaan orang tua kita harus ikhlas dalam membantunya. Kemudian pukul 9 harus belajar dengan rajin. Kemudian jam 7-nya itu harus belajar dengan rajin. Kemudian untuk jam 9-nya harus tidur malam sesuai jadwal. Nah, kemudian akibat jika tidak mematuhi peraturan yang berada di dalam rumah, di antaranya rumah menjadi berantakan, kemudian rumah menjadi sarang penyakit, kemudian tidak ada keharmonisan dalam keluarga. Itu jika kita tidak mematuhi aturan-aturan yang telah dibuat di dalam rumah. Itu. Kemudian silahkan untuk anak-anak membaca bacaan terkait benda di dalam rumah halaman 4 sampai pada aturan-aturan yang ada di dalam rumah. Bapak beri waktu 10 menit.
Terima kasih telah membaca bacaan terkait mata pelajaran Bahasa Indonesia, benda di dalam rumah, dan mata pelajaran PPKN, aturan-aturan di dalam rumah. Waktu telah berakhir selama 10 menit kegiatan membaca kalian tadi. Kemudian Bapak akan menjelaskan terkait materi benda di dalam rumah dan aturan-aturan di dalam rumah. Yang pertama, benda-benda yang ada di dalam rumah. Tentunya kita dalam kehidupan sehari selalu beristirahat di dalam rumah. Nah, di dalam rumah itu sendiri ada beberapa macam barang-barang. Ada yang bisa menyebutkan? Tidak, baik, Bapak akan menyebutkan salah satu contohnya. Ada kursi, televisi, ada kulkas, ada jam dinding, ada pintu, ada kamar, juga ada lagi, apalagi ada vas bunga, ada meja, ada telepon, ada lemari, dan lain sebagainya. Nah, di dalam atau barang-barang tersebut itu terletak pada tempatnya masing-masing. Di antaranya tempatnya yang pertama kamar tidur, ruang tamu, kemudian ruang keluarga, kamar mandi, kemudian dapur, dan lain sebagainya. Nah, di antara beberapa barang yang atau benda yang Bapak sebutkan tadi, ada beberapa macam atau fungsinya. Di antaranya kursi untuk duduk dan istirahat, kemudian almari untuk menaruh pakaian, kemudian televisi. Apa fungsi televisi, ada yang tahu? Untuk menonton sebuah sajian acara Betul, bagus. Kemudian telepon memiliki fungsi sebagai telepon di sini gunanya yaitu membantu seseorang untuk berkomunikasi secara jarak jauh, seperti itu. Nah, itu tadi merupakan beberapa macam benda-benda yang ada di dalam rumah. Jadi tentunya anak-anak sudah tahu terkait benda-benda apa saja yang berada di dalam rumah serta fungsinya. Kemudian Bapak membahas terkait aturan-aturan di dalam rumah. Nah, disiplin di sini juga merupakan salah aturan, salah satu yang harus dimiliki oleh setiap anggota keluarga, khususnya pada diri kalian sendiri. Nah, disiplin di sini memiliki pengertian suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan keterlibatan. Jadi untuk menjadi seseorang yang memiliki jiwa disiplin itu kita tidak secara instan atau langsung jadi seorang yang disiplin, melainkan jiwa disiplin itu kita pupuk sedari masih kecil, seperti itu. Apa saja aturan-aturan yang di dalam rumah? Ada: 1. Bangun pagi pukul 5, merapikan tempat tidur setelah tidur, kemudian mencuci piring setelah makan, selalu meminta izin bila keluar rumah. Yang keenam, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Yang 7, pukul 7 belajar dengan rajin. 8, pukul 9 tidur malam. Apa jika anak-anak di dalam rumah tidak mematuhi aturan-aturan yang telah ditentukan? Rumah berantakan.
Ketiga, secara penyakit. Yang keempat, tidak ada keharmonisan dalam keluarga. Nah, jadi kita sebagai anggota keluarga harus mematuhi beberapa aturan-aturan yang ada di dalam rumah. Seperti itu. Baik, tadi sudah Bapak jelaskan terkait materi benda-benda yang berada di dalam rumah dan aturan-aturan di dalam rumah. Adakah yang ingin bertanya terkait materi ini? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, Bapak akan melanjutkan. Kemudian untuk anak-anak silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Berhubung ada teman kalian yang tidak masuk, ada 3 anak, jadi Bapak langsung membagi kalian menjadi 2 kelompok. Jadi anggotanya tanya sendiri-sendiri. Nah, untuk tugasnya kalian silakan membaca kembali terkait materi benda di dalam rumah dan aturan-aturan di dalam rumah. Nanti silakan kalian baca bacaan tersebut dan cari contoh yang ada di lingkungan kalian masing-masing. Maksud lingkungan masing-masing itu di sekitar kalian. Mungkin di keluarganya contohnya apa, aturan-aturan yang ada di rumah kalian seperti apa, kemudian benda apa saja yang ada di dalam rumah kalian, seperti itu. Nah, kemudian silakan untuk minggu depan hasil daripada tugas ini dipresentasikan di depan kelas pada saat pembelajaran bahasa Indonesia dan PPKN, seperti itu. Kemudian silakan untuk anak-anak mempelajari kembali dan membaca terkait dengan tadi. Silakan. Baik, terima kasih telah membacakan materi terkait itu tadi. Untuk selanjutnya Bapak akan memberikan penguatan terkait materi yang sudah kita tadi. Benda-benda di dalam rumah. Di dalam rumah tentunya sudah kalian ketahui ada beberapa benda. Di antaranya ada televisi, kemudian ada tak buku, jam dinding, radio, foto, gelas, setrika, pisau, dan lain sebagainya. Yang mana di dalam benda-benda itu memiliki fungsi-fungsi. Antaranya kursi sebagai tempat duduk atau istirahat, komputer untuk menyimpan data serta mengerjakan tugas, kemudian kipas angin untuk menyejukkan ruangan dari cuaca atau suasana panas, kemudian kulkas untuk menyimpan makanan agar bertahan lebih lama, kemudian telepon untuk membantu dapat berkomunikasi dengan jarak jauh. Kemudian materi aturan-aturan di dalam rumah. Aturan-aturan yang ada di dalam rumah khususnya untuk diri kita sendiri, yang pertama yaitu bangun pagi pukul 5, mencuci piring setelah makan, membantu pekerjaan orang tua. Dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Kemudian jam 7 belajar dengan rajin, jam 9 tidur. Kemudian apa jika atau akibat daripada tidak mematuhi peraturan yang ada di dalam rumah? Yang pertama, rumah berantakan. Kedua, terjadi pertengkaran dalam anggota keluarga. Rumah menjadi sarang penyakit. Dan yang terakhir, tidak ada keharmonisan dalam keluarga. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Silakan untuk salah satu siswa memimpin kegiatan berdoa sebelum belajar. Silakan dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa
dan bermanfaat untuk kita semua. Baik, Bapak akan memberikan sebuah pesan untuk kalian terkait dengan situasi pada saat ini, yaitu tetap memakai masker, patuhi protokol kesehatan, selalu mencuci tangan dan menjaga kesehatan dan kebersihan diri masing-masing. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.